Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ping Li. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Ping Li. Ping Li masih membahas soal tes CPNS ya. Kali ini soalnya babnya perbandingan. Oke, perbandingan ya. Nanti senilai, berbalik nilai, terus yang HOTS. Soal yang pertama. Diketahui dosis pemberian suatu obat sebanding dengan berat badan pasien. Jika dosis untuk pasien dengan berat badan 45 kg adalah 12 mg obat, maka dosis yang diberikan kepada pasien dengan berat 30 kg adalah, nah tentunya ini dia nanti semakin sedikit ya, 45 kg itu diberikan 12, kemudian 30 kg otomatis nanti pemberiannya semakin sedikit. Nah ini adalah perbandingan senilai. Penyusunannya gimana? Coba di sini teman-teman perhatikan ya. Mulai dari 45 itu untuk 12 mg. Nah gini ya. Kemudian kalau 30 berapa? Nah kita misalkan X. Nah sekarang biar penyusunan enak itu bagaimana? Susunlah yang ditanyakan dulu. Yang ditanyakan siapa? X. Berarti X per X itu kan obatnya ya. Kita bandingkan dengan obatnya. Berarti X per 12 sama dengan 30 per 45 karena dia senilai. Maksudnya gini. Dia ke atas, yang kanan ke atas, berarti yang kiri juga ke atas gini. Ini namanya senilai. Kalau yang namanya berbalik nilai itu gini. Yang satunya ke atas, satunya ke bawah. Ini namanya berbalik nilai. Ya, gitu ya teman-teman. Bisa dipahami. Oke. Nah, terus yang biasanya salah lagi, teman-teman saat membandingkan X itu biasanya dibandingkan dengan kalau tidak kanannya ya kirinya. Padahal kan itu salah. Masa ini kan obat. Obat dibandingkan dengan berat badannya kan salah. Obat ya dibandingkan dengan obat. Berat badan ya dibandingkan dengan berat badan. Gitu ya. Terus kita kembali lagi ke pembahasan. Ini kita coret. Bisa kita coret. Kita bagi dengan berapa? 15 kan bisa. 30 dibagi 15 itu dapatnya 2, 45 dibagi 15 dapatnya 3. Barulah kita hitung. Biasakan sederhanakan dulu ya teman-teman. Berarti di sini 2 per 3 dikalikan dengan 12. 2 kali 12, 24 ya. 24 dibagi dengan 3, maka dapatnya 8. 8 miligram. Oke. Jawabannya adalah B. Gitu teman-teman. Jadi penyusunannya jangan sampai salah ya. Lebih enak yang ditanyakan dulu, baru yang lain mengikuti. Nanti langsung ketemu X sama dengan gitu. Daripada teman-teman pindah ruas sekali silang gitu kan malah mumet ya. Soal kedua. Dinding seluas 60 meter persegi selesai dicat selama 5 jam oleh 8 pekerja. Berapakah waktu yang diperlukan untuk mengecat dinding seluas 50 meter persegi oleh 4 pekerja? Oke, ini termasuk soal HOTS ya teman-teman. Oke, kita susun dulu. 60 itu dapat selesai dalam waktu 5 jam oleh 8 pekerja. Terus jika 50 meter persegi dapat selesai dalam waktu T jam, T ya, yang ditanyakan nanti, oleh 4 orang, oleh 4 pekerja. Jadi di sini ada 2 bentuk perbandingan, yang satu perbandingan senilai, yang satu berbalik nilai. Oke, kita pakai cara yang pertama dulu. Kita amati ini. Nah, kita amati yang bagian kiri. Ini perbandingan senilai atau berbalik nilai teman-teman. 60 itu dapat selesai 5 jam. Kalau 50 otomatis kan di bawah 5 jam kan. Ya, kita menganggapnya 8 orang dulu semuanya.
Kita menganggapnya 8 orang dulu. Berarti kan ini senilai ya. Senilai. Oke. T per 5 sama dengan 50 per 6. Nah, ini nolnya kita coret aja, enggak apa-apa. Kita kalikan berarti T sama dengan 25 per 6 jam. Nah, ini jika dikerjakan oleh 8 orang, sama-sama 8 orang ini. Itu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita berpikir lagi. Kenapa kok ini jam? Kenapa kok ini jam? Karena di sini satuannya jam, jadi nanti mengikuti ya. Kalau di situ 5 menit, ya berarti menit. Waktunya itu 25 per 6 jam. Mau kita jadikan menit. Ya, kita kalikan dengan 60 nanti. Karena tadi kita berpikirnya 8 orang semuanya. Nah, dan di sini yang dikerjakan itu 4 orang. Ya, 4 orang pekerja yang diminta. Berarti kan 2 kalinya dia semakin lama. Ya, tinggal kalikan aja dengan 2. 2 ini didapat dari 8 dibagi 4 ya. Ingat ya, 8 dibagi 4. Dapatnya 2. Atau saya tuliskan dulu perbandingannya. 8 dibagi 4. Nah, agar menjadi menjadi menit, kita kalikan dengan 60. Ini kan bisa kita coret. Nah, ini 10. Ini coret dapat 2. 2 kali 10, 20 kali 25, 500 menit. Nah, 500 menit ini kita jadikan jam, berarti kan kita bagi dengan 60. Kita bagi dengan 60 itu dapatnya 8 jam 20 menit. Jawabannya adalah C. Nah, gini, ini kalau cara biasa ya, teman-teman. Kita mau pakai cara depingnya. Depingnya gimana? Ini sebenarnya kan konsepnya berbalik nilai ya. Cuma kan di sini ada yang senilai, jadi kita kerjakan satu-satu. Kita langsung, karena konsepnya berbalik nilai, berarti 50 ini kita pasangkan dengan yang ini, yang atas ini. Berarti 50 dikalikan dengan 5 dikali 8 dibagi dengan berapa? 60. 60 dikali, loh ini kan sebenarnya miliknya ini, loh. Karena sudah yang ditanyakan itu T, berarti yang tersisa adalah 4. Kalikan dengan 4. Nah, ini hasilnya apa? Ini hasilnya jam. Soalnya satuannya jam. Agar jadi menit, kita kalikan dengan 60. Kalau yang diminta jam, tidak apa-apa, tidak usah dikalikan 60 ya. Soalnya di sini dalam bentuk menit. Jadi kita hilangkan. Cet. Nah, ini kan hilang. Tinggal kita coret lagi. Coret. Ini 2, berarti 5 kali 2 kan 10. 10 kali 5, 50. 500. Nah, 500 menit. Sama kan? Nah, gitu. Jadi, tolong ya dipahami ya teman-teman. Soal berikutnya. Soal nomor 3. Soal HOTS ini ya. A, B, dan C masing-masing bisa melakukan sebuah pekerjaan sendirian dalam 20, 30, dan 60 hari. Waktu yang dibutuhkan oleh A untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan jika setiap 3 hari dibantu oleh B dan C adalah. Oke, ini soal yang HOTS ya. Pertama-tama kita hitung dulu jika mereka bekerja bersama. Bekerja bersama. Kita hitung dulu. Kita berpikirnya bekerja bersama dulu semua ya. Berarti kan A tambah B tambah C sama dengan 1/20 ditambah 1/30 ditambah 1/60. Nah, di sini saya tulisnya harusnya kan 1/A 1/B gitu ya. Tapi nggak apa-apa, di sini saya tulis A, B, C gitu aja nggak apa-apa. Yang penting penghitungannya ini kebalikannya 1/, gitu. Soalnya menghitung waktu itu harus kebalikannya. Kita samakan penyebutnya. Jadikan penyebut berapa ini teman-teman? 60 ya. 60 berarti ini 3 ditambah 2 ditambah 1. Kita sederhanakan. 6/60. Berarti kalau mereka bekerja bersama, A tambah B tambah C kita sederhanakan lagi.
1/10. Jadi 1/10 bagian gitu. Nah sekarang, oke, karena di sini dibantunya tiap 3 hari sekali, berarti hari pertama dan kedua. Nah, berarti kan hari pertama dan kedua ini A hanya bekerja sendiri. Iya kan? A ini kan bekerja sendiri. Berarti 1/20 ditambah 1/20. Hari pertama itu A, berarti kan 1/20. Hari kedua itu A juga 1/20. Kan seperti ini. Berarti 2/20 ya. 2/20 kalau kita sederhanakan lagi 1/10. Jadi setiap 2 hari ini dapat dikerjakan 1/10 bagian. Itu A sendiri yang mengerjakan. Nah sekarang pada hari ketiga itu mereka dibantu. A itu dibantu ketiga-tiganya. Berarti kan A tambah B tambah C. Kan gini. Berarti 1/10. Nah, bisa menerima enggak ini? Dibantu ini. Nah, sekarang kita gabungkan. Kita gabungkan sekarang. Berarti kalau setiap 3 hari dibantu, berarti ini kita gabungkan aja. 1/10 ditambah 1/10 sama dengan 2/10. Kalau kita sederhanakan 1/5. Nah, 1/5 bagian. Nah, karena dia dibantu selama 3 hari, tinggal kita kalikan aja. Berarti apa itu? Harinya sama dengan 5 dikali dengan 3. 15 hari. Oke, jawabannya adalah B. Hot banget kan? Soal berikutnya. Soal nomor 4. Diketahui A bersama-sama dengan B dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 8 hari. B bersama-sama dengan C dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan selama 12 hari. Jika mereka bekerja bersama, dapat selesai dalam waktu 6 hari. Nah, A bersama-sama dengan C akan dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut selama berapa waktu ini? Hot lagi. Oke, hot lagi. Saya tulis dulu ya. Persamaan pertama itu A ditambah B sama dengan 1/8. Terus persamaan yang kedua itu B ditambah C sama dengan 1/12. Terus yang ketiga itu jika mereka bekerja bersama, artinya kan A tambah B tambah C itu 1/6. Oke, bagus. Semakin cepat ya tentunya ya. Nah, cara mencarinya bagaimana? Kita harus mencari A terlebih dahulu, kemudian kita mencari C terlebih dahulu. Jadi mengerjakannya satu persatu. Kuncinya ada di mana? Ada di sini. Ada di persamaan ketiga ini kuncinya. Nah, sekarang persamaan pertama kita ubah. Ya, kita ubah jadi bentuk biar ketemu B-nya kita ganti ya. B-nya kita ganti. B sama dengan 1/8 dikurangi A. Bisa memahami tidak teman-teman ini? Bisa ya tentunya. Oke. B-nya kita ganti, kita substitusikan ke persamaan ketiga. Langsung saya tulis bawahnya. A ditambah 1/8 dikurangi A ditambah C sama dengan 1/6. Nah ini kan A-nya hilang. Pindah ruas. Maka C sama dengan 1/6 dikurangi 1/8. Nah ini per berapa? 24 ya. 24 ini berarti 4 dikurangi 3. 1/24 ini adalah C, ketemu. Nah sekarang kita mau mencari A. Kita mau mencari A ya dari sini berarti. B-nya kita ubah. B sama dengan 1/12 dikurangi C. Maaf ya di sini sedikit apa? Atau gini aja lah. Persamaan yang kedua kita ubah. Jadinya B sama dengan 1/12 dikurangi C. Kemudian kita substitusikan sama yang kita lakukan seperti persamaan yang pertama tadi. A ditambah
B-nya itu diubah jadi 1/12 dikurangi C, ditambah C sama dengan 1/6. Ini C-nya hilang, pindah ruas ya. Berarti A sama dengan 1/6 dikurangi 1/12. Kita samakan penyebutnya jadi per 12. Ini 2 kurangi 1, berarti A-nya ini 1/12. Oke, kita sudah punya A, sudah punya. Yang ditanyakan mereka bekerja bersama-sama, berarti kan A tambah C. Nah gitu kan, gampang kan? Sebenarnya gampang, 1/12 ditambah dengan 1/24. Kita samakan berapa? 24 ya. 24 ini 2, ini dapatnya 1, berarti 3/24 kalau kita sederhanakan 1/8. Jadi waktunya berapa? 8 hari. Jawabannya adalah D. Gitu. Mudah banget. Intinya kita cari satu persatu terlebih dahulu. Sebenarnya ini soal hot ya, tapi kalau kita bisa memahaminya insya Allah mudah banget. Oke, soal berikutnya. Soal terakhir. Soal kelima ya. Jika A dan B bekerja bersama-sama dapat menyelesaikan pekerjaan selama 20 hari. Dan B dan C bekerja bersama-sama dapat menyelesaikan pekerjaan selama 12 hari. Sedangkan A dan C dapat menyelesaikan pekerjaan selama 10 hari. Dalam berapa harikah mereka dapat menyelesaikan pekerjaan apabila mereka bekerja sendiri-sendiri? Oke, kita tulis dulu. Kita cari dulu kalau mereka bekerja bersama. Nah, bekerja bersama. Bersama-sama semuanya ya. Berarti A tambah B tambah C gitu. Kita cari dulu semuanya dulu. Persamaan pertama itu A tambah B. Oke, terus ditambah dengan apa ini? B tambah C. Oke, B tambah C. Kemudian persamaan yang ketiga, A tambah C. Nah, persamaan yang pertama itu 1/20 ditambah dengan 1/12 ditambah dengan 1/10. Nah, kemudian ini kita hitung. A-nya kan ada 2, berarti ya 2A. B-nya ada 2, 2B. C-nya juga ada 2, 2C. Berarti kalau saya gabung, 2 kali A tambah B tambah C. Setuju nggak teman-teman? Sifat distributif. Setuju ya? Oke, saya lanjut. Kita jadikan penyebut berapa di sini? 60 ya. 60. Oh iya 60. Kita jadikan penyebut 60. Berarti ini 3 ditambah 5 ditambah 6. Kita sederhanakan berapa ini? 8, 14. 14/60. Nah, karena tadi di sini ada 2, berarti kita bagi dengan 2 kali 1/2. Ini A tambah B tambah C. Saya kalikan silang. Saya coret. Dapatnya itu 7/60. 7/60. Nah, ini kalau mereka bekerja bersama-sama. Nah, sekarang kita cari salah satunya, yuk. Dari opsi ini, oke, coba kita cari A. A dulu. Kita menggunakan persamaan yang pertama. A plus B. Kita kan punya A plus B. A plus B plus C sama dengan 7/60. Nah, 7/60. Atau, oh iya, ini kalau nanti A plus B-nya kita ganti kan nanti ketemunya C ya. C ini banyak yang sama. Kemungkinan banyak yang sama. Coba kita ganti aja. Yang kita mau mencari B, berarti kan kita harus cari A dan C. A plus C itu tadi apa? Oke, ini A plus C. A plus C-nya itu berapa? 1/10. Berarti 1/10 ditambah B sama dengan 7/60. Pindah ruas ya. B sama dengan 7/60 dikurangi 1/10. Kita buat per 60. Berarti ini 7 dikurangi 6. 7 dikurangi 6 berapa? 1/60. Jadi jawabannya B-nya itu 60 hari. Mana ada enggak yang
Oke, ini cuma ini tok berarti. Cuma ini aja. Jadi jawabannya adalah B. Selesai. Ya, gitu ya. Kalau kita mau mencari A, berarti kita B dan C. Ganti dengan persamaan yang kedua. Coba teman-teman lakukan sendiri ya. Nah, demikianlah penjelasan dari Pingli soal HOTS yang menurut teman-teman kesusahan ya. Requestan kemarin banyak banget yang request tentang hari. Yang HOTS Kak, yang HOTS. Oke. Ini termasuk soal HOTS. Jadi 1 sampai 5 tadi tolong dipelajari, dipahami. Semoga pembahasan dari Pingli bermanfaat buat kalian semua. Ketemu lagi di pembahasan Pingli berikutnya. Terima kasih.